Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Hana Amani Fatihah, dan rekan saya ada Maulana Ihsan serta Zalfa Putri Ayudia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang soal 2, Study Case 1 Searching Advanced IS mengenai ilustrasi algoritma Astar dan Ida pada peta Arad Bukares. Pada slide berikut terdapat konten. Yang pertama ada apa itu heuristik, yang kedua bagaimana peran aktual dan estimate cost pada heuristik, yang ketiga ada bagaimana heuristik pada kasus Arad Bukares. Selanjutnya ada ilustrasi perhitungan heuristik, kemudian ada perbedaan antara Astar dengan Ida, dan yang terakhir ada solusi langkah demi langkah yang dihasilkan oleh Astar dan Ida. Kemudian, apa itu heuristik? Heuristik berasal dari sebuah kata kerja bahasa Yunani, yaitu heuriskein, yang berarti mencari atau menemukan. Dalam dunia pemrograman, sebagian orang menggunakan kata heuristik sebagai lawan kata algoritmik, di mana kata heuristik ini diartikan sebagai suatu proses yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Heuristik diartikan sebagai suatu fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya perkiraan atau estimasi dari suatu solusi. Kemudian fungsi heuristik, suatu fungsi dapat diterima sebagai fungsi heuristik jika biaya perkiraan yang dihasilkan tidak melebihi biaya sebenarnya atau overestimate. Jika fungsi heuristik overestimate, maka fungsi pencarian bisa tersesat dan tidak optimal. Fungsi heuristik dikatakan baik jika memberikan biaya perkiraan yang mendekati biaya sebenarnya. Semakin mendekati biaya sebenarnya, fungsi heuristik tersebut akan semakin baik. Kemudian bagaimana peran aktual dan estimate cost pada heuristik? Di sini terbagi dua, yaitu ada actual cost dan estimate cost. Yang pertama, actual cost merujuk pada biaya sebenarnya atau jarak yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari titik tertentu dalam pencarian. Actual cost diperoleh dengan mengukur atau menghitung biaya sebenarnya yang diperlukan untuk melangkah dari satu node ke node lainnya dalam ruang pencarian. Misalnya, dalam algoritma pencarian graf, actual cost mungkin berarti jumlah langkah atau jarak fisik yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk estimate cost, merujuk pada perkiraan atau estimasi biaya atau jarak yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari titik tertentu dalam pencarian. Estimate cost dihasilkan menggunakan heuristik yang merupakan fungsi atau aturan yang memberikan perkiraan tentang biaya yang masih diperlukan untuk mencapai tujuan. Estimate cost digunakan oleh algoritma pencarian untuk membuat keputusan tentang langkah mana yang akan diambil selanjutnya dalam upaya untuk mendekati solusi optimal dengan cara yang efisien. Peran aktual dan estimate cost pada heuristik adalah untuk membantu dalam mengoptimalkan proses pencarian atau pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan biaya aktual dan perkiraan. Actual cost memberikan informasi yang objektif tentang biaya yang sebenarnya, sementara estimate cost memberikan perkiraan biaya yang digunakan untuk memandu proses pencarian. Dengan membandingkan actual cost dan estimate cost, algoritma dapat mengoptimalkan pencarian untuk mencapai solusi dengan biaya minimum atau jarak minimum. Baik, selanjutnya adalah bagaimana heuristik pada kasus Arad Buhares. Untuk kasus Arad Buhares ini merujuk pada masalah pencarian jalur terpendek antara dua kota, yaitu Arad ke Buhares. Nah, di peta perjalanan Rumania. Nah, ada beberapa pendekatan heuristik yang dapat dilakukan dalam kasus ini. Nah, salah satunya adalah heuristik jarak langsung atau straight line distance heuristik. Heuristik jarak langsung ini adalah heuristik yang menggunakan jarak langsung atau jarak garis lurus antara dua titik dalam peta sebagai estimasi biaya atau hingga tujuan. Nah, dalam kasus Arad Buhares ini, heuristik digunakan untuk memberikan perkiraan biaya dari setiap langkah dalam pencarian jalur terpendek.
Nah, dengan fungsi heuristik ini adalah Euclidean distance, yaitu ada D dari titik A, B sama dengan akar dari YB ke min YA dikuadratkan plus XB min XA dikuadratkan. Jadi, dalam peta jalan Rumania, masing-masing kota memiliki koordinat geografis yang dapat digunakan untuk menghitung jarak garis lurus antara kota-kota tersebut. Nah, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada rintangan atau hambatan di jalan, heuristik jarak langsung ini dapat digunakan untuk mengestimasi biaya atau jarak yang tersisa hingga mencapai tujuan. Dalam kasus ini, heuristik berperan sebagai estimated cost yang digunakan untuk algoritma pencarian, seperti algoritma ASTAR atau IDA-STAR. Untuk membantu pencarian menuju solusi optimal, heuristik ini membantu algoritma dalam mengeksplorasi ruang pencarian dengan lebih efisien, karena membimbing algoritma untuk lebih memprioritaskan node-node yang memiliki estimasi biaya yang lebih rendah menuju tujuan akhir, yaitu kota Bukares. Meskipun heuristik ini tidak memberikan jarak sebenarnya, namun dapat membantu algoritma untuk bergerak ke arah yang benar dan mempercepat pencarian menuju solusi optimal. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ilustrasi perhitungan heuristik dan solusi langkah-langkah demi langkah yang dihasilkan oleh ASTAR dan IDA-STAR. Seperti yang sudah dapat kalian lihat bahwa ini adalah bentuk ataupun jalur-jalur yang dilalui dari Arad hingga ke Bukares. Oke. Langsung saja kita masuk ke bagian ASTAR. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, harus kita ketahui bahwa dalam perhitungan ASTAR ini ada namanya fungsi Fn yang sama dengan Gn plus Hn. Gn ini merupakan actual cost, sedangkan Hn ini adalah estimated cost. Dari gambar yang bisa Anda lihat bahwa kita pertama mulai dari kota Arad. Di kota Arad terdapat 3 kota yang dapat dilalui. Yang pertama ada Zerin, ada Sibiu, sama Timisoara. Ketiga kota tersebut kita harus menghitung Fn-nya dulu. Misalkan si Zerin aktual cost-nya itu 75, sedangkan estimated cost-nya itu 374, maka ditambah menghasilkan 449. Begitu pula dengan Sibiu menghasilkan 393, Timisoara menghasilkan 447. Untuk langkah selanjutnya, algoritma ASTAR ini mengambil nilai Fn yang paling terkecil. Dari ketiga kota tersebut, Zerin, Sibiu, sama Timisoara, Fn yang terkecil terdapat di kota Sibiu, sehingga jalur yang diambil adalah Sibiu. Sibiu kita ambil, kita lihat lagi Sibiu dapat menuju kota apa saja. Yang pertama ada Oradea, ada Fagaras, ada Rimicu. Nah, ini sama juga, kita harus menghitung lagi Fn-nya. Yang membuat beda adalah misalkan nih, Sibiu ke Oradea, berarti Gn-nya itu adalah jarak dari Arad ke Sibiu 140 ditambah jarak Sibiu ke Oradea 151 ditambah Hn dari Oradea, yaitu 380, menghasilkan 671. Dari ketiga kota yang dilalui Sibiu, kita juga lihat Fn mana yang paling kecil. Yang paling kecil ada di Rimicu, yaitu 413. Karena Rimicu yang paling kecil, kita ambil jalur Rimicu, lalu kita lihat. Rimicu di sini mengunjungi 2 kota, yaitu Vitesti dan Craiova. Nah, dari kedua kota ini kita bandingkan lagi, kita lihat mana yang nilai Fn-nya yang terkecil, yaitu ada di Vitesti. Selanjutnya kita ambil jalur Vitesti. Oke. Vitesti ini mengunjungi 2 kota. Yang pertama ada Bukares itu sendiri, sedangkan yang satunya lagi adalah Craiova. Craiova ini sebenarnya dilalui oleh dua kota. Yang pertama ada Rimicu dari atas ke bawah, sedangkan dari Vitesti ke bawah. Nah, karena tadi Rimicu ke Craiova memiliki nilai Fn yaitu 526, sedangkan kalau misalkan kita ke Craiova dari Vitesti ke bawah itu menghasilkan nilai Fn 615. Jadi yang kita ambil
untuk jalur Craiova adalah Fn terkecil, yaitu melalui jalur Rinicu ke bawah. Sehingga seperti itu. Tadi kita berhenti di Pitesti. Dari Pitesti dikunjungi ada Bukares sama Craiova. Cara membandingkannya di sini adalah kita bandingkan nilai Fn dengan semua not-not yang terbuka. Not yang terbuka itu dilambangkan dengan kota-kota yang berwarna abu-abu. Kita bandingkan nih. Misalkan dari banyak kota yang abu-abu, kita bisa lihat bahwa yang paling kecil itu ada di Fagaras, yaitu 417. Makanya Fagaras kita buka jalur dari Fagaras, kita kunci, lalu kita lihat Fagaras rupanya hanya mengunjungi satu kota, yaitu si Bukares. Bukares ini juga lagi bawah. Rupanya yang paling kecil nilai Fn-nya dilalui dari Pitesti. Ya. Jadinya yang dipakai adalah jalur Pitesti seperti itu. Nah, terakhir kita ada di Fagaras yang sudah di-lock. Kita lihat lagi, kita bandingkan semua kota-kota yang berwarna abu-abu atau yang terbuka, mana nilai Fn yang paling kecil. Oh, nilai yang paling Sn-nya rupanya ada di Bukares, yaitu 418. Maka Bukaresnya dikunci. Nah, karena Bukares merupakan not yang dituju dan itu merupakan Fn terkecil, maka searching untuk Astar ini telah selesai dan menghasilkan jalur dari Arad ke Sibiu, ke Rimicu, ke Pitesti, dan ke Bukares. Seperti itu. Selanjutnya ada ilustrasi dan langkah-langkah untuk algoritma IDX star. Jadi untuk algoritma IDX star ini menerapkan ada yang namanya threshold, ada namanya prune. Jadi misalkan diawali kita bermula dari Arad. Kita lihat bahwa Arad itu dapat dikunjungi dari berapa kota. Ada Sibiu, ada Timisoara, ada si Zerin. Nah, dari ketiga kota tersebut memiliki nilai Fn-nya masing-masing. Ada 393, 447, 449. Ketiga nilai tersebut awalnya masuk ke prune. Karena di prune sudah masuk, kita lihat bahwa nilai mana yang paling kecil. Oh, nilai yang paling kecil ada di 393, yaitu melalui Sibiu. Makanya Sibiu kita jadikan threshold seperti itu. Sibiu mengunjungi kota apa aja? Oh, Sibiu mengunjungi kota Arad, mengunjungi kota Fagaras, Oradea, sama Rimicu. Nah, keempat kota tersebut kita masukkan nilai Fn-nya ke dalam prune. Jadi, kalau misalkan di awal angka pertama prune-nya ada 447, 449, sekarang bertambah. Ada 646, ada 417, 671, sama 413. Nah, kita lihat di sini. Dari banyaknya data yang di prune, kita lihat angka mana yang paling kecil. Oh, angka yang paling kecilnya ada di 413. Makanya threshold-nya sekarang 413. Seperti itu. Karena threshold-nya sekarang 413, kita buka cabang-cabang dari Rimicu. Kita lihat. Nah, cabang dari Rimicu ada 3, ada Craiova, Pitesti, Sibiu. Itu sama juga nilai Fn-nya atau yang saya gambarkan di sini berwarna merah. Kita masukkan semuanya ke dalam prune, dilihat yang mana kecil. Kita ambil, kita jadikan threshold. Seperti itu. Rupanya Pitesti 415, kita buka jalurnya lagi. Kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam prune. Jadi Pitesti ini jalurnya ada ke Rimicu, ada ke Bukares, ada ke Craiova. Kita masukkan nilainya ke prune, kita bandingkan lagi nilainya mana yang lebih kecil. Oh, rupanya dari semua data yang di prune, yang paling kecil adalah 417, yaitu ada di Fagaras. Makanya Fagaras di sini kita buka anak-anaknya. Di Fagaras ada anak baru, yaitu namanya Sibiu sama Bukares. Kita masukkan nilai Fn-nya ke dalam prune, lalu kita cari lagi threshold yang paling kecil. Rupanya threshold yang paling kecil ada di Bukares, yaitu gambar yang paling bawah. Sehingga Bukares itu dijadikan threshold, dan karena Bukares adalah kota yang ingin dituju dan thresholdnya sudah di Bukares itu sendiri, maka searching untuk IDA Star ini telah selesai dan menghasilkan jalur seperti yang digambar. Yang pertama lewat Arad, Sibiu, Rimicu, Pitesti, dan Bukares. Seperti itu.
Baik, lalu sekarang kita menuju perbedaan antara astar dan ida-astar. Next. Oke, untuk yang pertama itu dengan konteks prinsip pencariannya itu sendiri. Untuk astar ini menggunakan metode pencarian graf yang menggunakan pendekatan best first search atau BFS. Nah, astar ini mengeksplorasi node berdasarkan total cost yang terkait dengan node tersebut, yang merupakan jumlah biaya sejauh ini dari awal sampai node tersebut. Seperti itu. Untuk ida-star, ini algoritma pencarian graf yang menggunakan pendekatan first search atau DFS yang iteratif. ida-star ini memperdalam pencarian secara bertahap hingga menemukan solusi dengan mengatur batas kedalaman pada setiap iterasi. Yang kedua adalah dengan konteks penyimpanan informasinya. Untuk astar sendiri biasanya memerlukan penyimpanan tambahan untuk menyimpan informasi tentang node-node yang telah dieksplorasi dan yang sedang dalam antrian untuk dieksplorasi. Nah, hal ini dapat memakan banyak memori, terutama jika grafnya sangat besar. Untuk ida-star, ini cenderung lebih hemat memori karena ia hanya menyimpan informasi tentang node-node di tingkat kedalaman tertentu dalam pencarian selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah astar ini memiliki kompleksitas waktu yang dapat dihitung secara eksplisit tergantung pada heuristik yang digunakan. Namun, dalam kasus terbaiknya, waktu yang dibutuhkan oleh astar ini cenderung lebih singkat dibandingkan dengan ida-star. Sementara ida-star ini memiliki kompleksitas waktu yang sulit dihitung karena bergantung pada struktur graf dan penentuan batas kedalaman pencarian. Namun, secara umum, ida-star dapat berkinerja lebih baik dalam beberapa situasi, terutama jika ruang pencarian besar dan kompleks. Untuk yang selanjutnya ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk astar sendiri cenderung lebih efisien dalam menemukan solusi optimal dalam ruang pencarian yang relatif kecil hingga sedang, terutama jika heuristik yang digunakan konsisten. Dan astar sendiri juga dapat lebih unggul dalam situasi di mana heuristik yang digunakan konsisten dan ruang pencarian tidak terlalu besar. Untuk ida-star, ini sering digunakan dalam situasi di mana memori terbatas atau ketidakpastian tentang struktur graf, karena ia tidak memerlukan penyimpanan tambahan untuk melacak node yang telah dieksplorasi. Ida-star sendiri seringkali merupakan pilihan yang lebih baik dalam situasi di mana memori terbatas atau ketidakpastian tentang struktur graf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.